Ya, selamat datang teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channelnya The Spin Doctor. Hari ini kita akan memperbincangkan satu topik yang menurut kami sedang naik daun ya, terkait dengan ada beberapa fenomena-fenomena di netizen gitu ya yang makin rame gitu terkait bagaimana perilaku netizen yang istilahnya menunjukkan rasa nasionalisme gitu ya. Hari ini kita akan kedatangan tamu, tetap masih bersama Om Pange, Om Pangeran. Tapi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Apa kita sebut Om? Ini ada Mas Fahmi. Mas Fahmi. Doronya Doron Prit. Iya. Yang banyak tahu lah tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan netizen gitu. Karena Mas Fahmi juga punya keahlian soal itu. Doro yang tahu emprit kemana aja ya. Maknanya banyak soalnya. Maknanya banyak ya. Emprit di dunia. Tapi sebelum ke sana Om Pange, saya tuh dari dulu kenal sama Mas Fahmi itu kadang-kadang penasaran kenapa nama ininya drone emprit itu loh Mas. Saya jujur aja pengen tahu gitu loh. Alkisahnya tuh kayak gimana? Simpel sih sebetulnya waktu itu. Kan kalau dari sisi itu tahun 2016 Mas. 2016. Nah, jadi kalau dari sisi perusahaan saya bikin namanya Media Kernel Media situ. Kernel. Sebelum Media Kernel itu namanya Osometric ya. Tahun 2012. Kemudian sampai 15 selesai lah. 15 selesai. Kemudian Media Kernel 2014 saya udah siapin dulu ya. Kalau yang ini sendirian saya bikin, jadi saya mau full kontrol perusahaan ini karena saya ingin untuk perusahaan research based company dan kerjasama dengan perusahaan yang lain silahkan lah yang mau pakai. Saya lihat data sejak tahun 2012, 14, jadi pas pilkada DKI, kemudian kan pilpres, saya lihat data itu di dashboard saya kan. Kok banyak disinformasi dan macam-macam lah. Ceritanya pada saat tahun 2016 itu kan ada 212, 411 dan lain-lain kan. Nah, ada demonstrasi, kemudian ada orang bikin hoax tuh. 2 orang meninggal. Ini pas hari demo, dia ada berita entah dari sebuah situs, 2 orang meninggal. Dan itu viral kemudian di Twitter. Dan kemudian rame itu responnya. Nah, saya lihat ini berita tentang 2 orang meninggal 2 hari sebelumnya di jalan tol pada saat mereka pergi. Nggak nyambung. Tapi di Santa somehow itu meledak. Banyak pikir ini kan bahaya. Kalau seandainya orang di situ tahu ya, di lokasi di situ tahu, akhirnya mereka kan agitated ya. Mereka kan bisa termakan hoax dan itu bisa bahaya. Wah, kalau kayak dan ternyata hal seperti itu sering saya lihat. Wah, saya harus bikin dong analisisnya. Saya merasa nggak enak lah, rasa berdosa lah itu punya data, tahu data itu nggak bisa dibuang karena sifatnya data-data politik, data-data percakapan publik, hoax gitu kan. Jadi harus share. Nah, tapi kan ini kan pasti nanti kan bisa nyerempet kirinya, nyerempet kanan. Saya nggak mau nama media kernelnya tahu. Ya udah saya bikinnya lucu-lucuan aja. Jadi pokoknya pas lagi demo itu saya di rumah. Di demo waktu mahasiswa saya suka demo. Sekarang udah saya nggak demo di depan komputer aja lagi. Saya bayangin pakai drone. Saya punya drone ya di rumah. Betul-betulan. Jadi saya bayangin di Monas itu naik ke atas pakai drone. Gitu. Tapi datanya banyak kan dari kan ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Paling banyak di Twitter contohnya. Saya bayangin pakai burung Twitter gitu. Twitter kan burung ya. Itu kan bentuknya kayak burung emprit gitu kan. Jadi pakai drone tapi di atasnya Monas pakai Twitter ya, drone emprit. 5 menit saya dapat tuh nama itu. Dan drone emprit langsung. Ya saya udah drone tapi emprit. Nah, masa drone Twitter, tapi kan nggak lucu drone Twitter kan. Drone-nya emprit, burung emprit. Drone emprit aja, Mas. Dan niatnya saya bukan apa-apanya. Ya kayak kalau kita menulis ya, Mas Mange, Mas Adi itu kalau nulis kan ada nama asli. Nah, ini nama pena. Nama pena. Nama aslinya Media Kernel tulisnya. Tapi sama mau nama penanya Drone Emprit aja gitu. Tapi ternyata Drone Emprit lebih dikenal daripada Media Kernel. Iya, langsung happening Mas ya. Langsung happening itu. Saya juga waktu itu juga saya nggak mau beberapa kali Tempo itu minta wawancara tentang Drone Emprit. Selalu yang saya kirim itu analisa saya. Mas Hari, ya, Bang Yan, ya, saya punya analisa di sini orang paham. Itu analisa saya deh yang nggak paham. Di wawancara udah. Minta nanya lagi, analisa kedua lagi, nanya lagi, pokoknya menghindari itu. Jadi beneran lembaga riset ya, analisnya banyak ya. Analisnya banyak. Saya nggak mau muncul. Inilah kita membantu share.
Itu hints-nya tadi Om. Iya. Pas mudanya demo. Tahu bahwa tukang demo juga. bukan, jadi dia tahu harus yang itu doanya di belakang aja ya. Iya. Drone harus di belakang. Di belakang. Iya. Jadi nah itu menarik Mas. Tadi kalau Mas bilang tadi kan pola itu kan Mas tadi bilangnya 2016 ya. Ya. Tapi pola ini sebenarnya kan Mas bilang tadi Mas dari 2012 sudah aktif lah dan bisa dibilang ya dibilang awal-awal Indonesia itu bukan juga, tapi memang udah mulai ramenya di situ. Terus habis itu always go north lah, pengguna kita naik terus, trafficnya juga luar biasa. Tapi tren kalau tadi ada hoax, terus ya memang yang sengaja itu memang dari awal Mas lihat Mas mulai berkecimpung 2012 atau baru pas 2016 itu kelihatannya? Saya lihat tuh 2015 ke atas. 15 ke atas? Ya, jadi gini. 2012 itu kita euforia Pak Jokowi. Ya, 2014 ya. Everybody love Pak Jokowi Yeah. saat itu. Jadi itu semacam antitesis dari Gubernur DKI yang sebelumnya. Dan Ya, kemudian Pak Fauzi Bowo, kemudian ini ditampilkan tokoh yang benar-benar Beda. Pak Jokowi dan kita gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ketika ada aksi-aksi misalnya apa yang benar simpel-simpel lah gitu, itu langsung nempel, orang suka. Ya. Dan orang lain itu nungguin. Orang langsung asosiasikan Ya, dirinya ya. nungguin berita di Detik. Saya ingat banget kok. Berita Detik Pak Jokowi ngapain lagi dan seterusnya. Dan itu juga di media sosial dibangun juga tahun 2012 itu. Ya. Oke, dan berhasil kan. Ya. Waktu itu pakai Jasmev ya, Jasmev. dengan Jasmev. Lawannya belum ada. Yang ada saat itu yang sudah cukup ada agak lama itu dari PKS. Ya, Secara partai ya, Ya. secara kekuatan politik yang bisa terus menerus. Nah, itu sudah ada, itu PKS. Tetapi ya nggak besar-besar amat. Nah, ketika tahun 2014 mulai rame itu kan, karena sudah kalau ini kan DKI hampir nggak ada masalah kan. Ya. Kemudian begitu masuk Pilpres, nah ini mulai rame kan. Ya. Nah, rame di sana. Tapi itu pun juga di media sosial nggak imbang. Saya udah ada itu analisis saya buat peta percakapan pertempuran netizen. Saya gunakan kata kunci Pak Jokowi. Nama petanya apa waktu itu saya? Social network Ya, oke, analysis. social network analysis ya. Social network analysis. Kata kuncinya saya ada kata kunci Pak Jokowi itu sejak tahun 2012 ada, tapi saya ambil cut off-nya 14. 14 saya ambil, 15 saya ambil, 16, 17. Datanya ada terus. Cuma saya ambil 1 bulan untuk melihat kondisi saat itu. Ada, saya udah buat analisis. Beda hasilnya. Oke. Pada 2014 itu Jasmev gede banget, terus kemudian adalah agak satu kelompok kecil ini dari PKS dan ada lah itu ini Trio Macan. Oh iya. Trio Macan 2000. Dulu rame itu. Waktu itu kita nggak tahu bahwa sebetulnya setelah saya lihat data lah ini kan robot semua. Bot semua itu dari kelihatan. Kalau saat itu saya udah bikin peta SNA sensor ketahuan Iya, itu. ketahuan itu. Sama Itu dulu nggak sebelumnya ada. apa? Beni Israel ya. Ini Israel apa ini ada satu akun terus kemudian ngumpul semua yang lain itu meretweet dia. Emang gede jadinya robot. Tapi karena waktu itu SNA belum populer, jadi ya. bebas mereka melakukan apapun kan jadinya rame. Nah, baru kemudian tahun 2015 mulai ya saya lihat waktu itu FPI itu kan banyak di jalanan masih 2014, gerakannya masih jalanan. Tapi mungkin setelah Pilpres itu ngerasa kok media sosial makin berpengaruh. Jadi mulai itu ada akun-akunnya Habib Rizik, akunnya FPI itu di media sosial. Terus beberapa ustadz juga punya ya. Udah mulai masuk, ya mulai banyak lah itu. Jadi betul-betul pas 2014 kontestasi politik belum banyak. Setelah 15 mulai banyak, 16 itu kan tinggi. Ya kan beberapa kali akun-akun FPI sama Habib Rizik ini kan di take down kan. Ya. 2016 itu baru adanya namanya MCA Muslim Cyber Army. Cyber Army. Misi pertimbangannya kenapa? Ini kenapa dulu setiap kali kita punya akun di take down mulu gitu. Akhirnya kita harus buat kekuatan. Ada pelatihan saat itu. Jadi masih oke. Jadi dilatih itu dari setiap provinsi itu ada Muslim Cyber Army, ibu-ibu rumah tangga, mungkin mahasiswa, pelatihan media sosial aja biasa. Nah, dan akhirnya gede kan jadi itu sampai akhir 2016 kemudian 17 pilkada DKI. Pilkada DKI gede gitu kan. Kemudian lanjut terus sampai sekarang. Oh, jadi titiknya itu 16-17 itu saat semua kelompok sadar bahwa ini penting berarti Mas. Iya. Ini sadar semua penting dan berarti semua harus jalan gitu, semua harus punya. 2017 itu udah in action. In action. Ya. Jadi Tapi kesadaran itu udah 2015. Persiapannya berarti 2 tahun sebelum. Jadi tapi ini masih bahkan kalau Mas lihat 2021, ini masih jauh dari puncak nih.
2021 sekarang ini kan, ya. kalau saya lihat itu Ini mau puncaknya tanya di mana 2024? mulai ada pergeseran sebetulnya. Sekarang dari anak-anak generasi milenial, generasi Z, ya, dan mereka sebetulnya klasternya itu gede banget. Dan yang politik ya itu saja. Klaster pro pemerintah, influencers. Dennis Regar itu influencers, bukan buzzers, ya. Itu harus di state ini, karena dia bisa menyatakan pendapatnya dia itu bedanya. Makanya kalau dibilang buzzer, nolak, karena bukan buzzer. Menurut saya juga bukan buzzer. Nah, baru yang lain-lain itu, yang buzzers itu kan tinggal ngikutin agenda ya, bikin nge-share meme, amplifikasi, pokoknya misinya apalah itu buzzer. Kemudian juga yang dari ini kita bicara tahun 2021 ya sekarang. Itu kan udah selesai sebetulnya Pak Prabowo kan sudah gabung kan. Tapi kenapa masih ada ini? Dan memang ada mereka ini yang menyatakan diri sebagai oposisi. Jadi ada oposisi cerdas, ada akun-akun itu kan. Gelora, yang nggak tahu nih siapa lagi bawain di belakangnya kan ada. Tapi intinya ada di luar. Nggak mau ngikut Pak Prabowo ya, ada sendiri. Dan ini masih ada. Nah, kemudian dan ini kan mulai banyak sebetulnya. Orang kalau yang mengkritik pemerintah itu bukan hanya dari oposisi, ada dari aktivis ya. Aktivis itu kayak Deddy Laksono kan. Kalau kelompok mahasiswa gimana, Mas? Nah, mahasiswa punya kelompok sendiri. Mahasiswa itu mahasiswa ada yang buzzer nggak, Mas? Mereka itu akan aktivis ya. Namanya aktivis, mereka akun misalnya diskusi ya, kayak Kejayaan memanggil ya. Tagar itu ya. Waktu itu ada tagar, dia ada akun. Jadi mereka sebetulnya punya jaringan BEM nasional, BMSI, ada BMSI dan juga ada di masing-masing kelompok itu ada ya. Cuma mereka itu sporadis naik turun. Nggak ada sesuai isu, ya, sesuai isu. Ketika ada isu mereka diskusi, mereka ngangkat kayak misalnya habis KPK itu dihajar, malah mereka nggak turun. Contoh KPK waktu itu kan KPK murni yang lawannya itu dari yang mendukung RUU KPK gitu. Mahasiswa baru setelah itu isunya adalah RUU KUHP. Mahasiswa rame ya. Kemudian di situ kan ada sampai tagar turunkan Jokowi segala. Waktu mahasiswa demo diserang dengan tagar itu. Nanti aku bisa kasih lah SNA-nya, nanti bisa dikasih jadi insight ya. Kalau bisa termasuk Omnibus Law juga berarti kan. Dua gitu. Itu kedua. Maksudnya ada momen besar ketika mahasiswa itu sangat aktif. Nah, yang momen besar pertama yang saya lihat yaitu RUU KUHP. Mereka kan demo sekali dua kali itu kan. Kemudian juga Omnibus Law. Omnibus Law mereka gede banget. Gitu. Nah, Mas tadi yang ini juga kalau Mas tadi kan bilang setelah Pilpres 2019 Pak Prabowo juga sudah merapat, belakangan Mas Andi juga sudah merapat. Tapi masih ada nih yang masih blok-blok besar itu. Kalau tadi kan kalau saya nggak salah tangkap, orang banyak menilai kalau mungkin 2019 itu menginduk. Misalnya blok-blok besar yang menginduk. Ini apakah artinya pasca 2019 sudah tidak menginduk atau sekarang ternyata ada induk baru atau apa gitu? Itu bisa dibaca pakai SNA? Bisa sih sebetulnya kan gini ya. Kalau kita lihat gini, saya biasanya tidak menganalisis who behind this. Saya stop ya karena itu di luar data Donomprint. Karena kita bisa diduga tapi tidak bisa dibaca gitu. Ya, artinya kan analisis ya. Harus analisis saja. Itu analisis offline. Makanya yang Donomprint itu selalu fokusnya di data. Saya mulai dari saya kebiasaan saya keep ya. Saya keep metodologi saya itu dengan waktu saya di PhD kan bikin paper ya. Selalu dengan metodologi, research question, metodologi, datanya seperti apa dan yang lain-lain baru ya. Nah, kalau misalnya metode research questionnya Pak, saya pengen tahu tentang bagaimana sih kok ada isu turunkan Jokowi, siapa yang bikin isu ini misalnya gitu, apakah mahasiswa atau yang lain. Nah, itu contohnya. Keyword apa yang saya pakai? Saya masukin keyword turunkan Jokowi, kemudian reformasi di korupsi, ya kan gitu yang punyanya mahasiswa. Kemudian Karin dan kawan-kawan itu punya juga itu diperkosa negara. Kemudian buzzer-buzzer yang pro pemerintah ada ini kan yang dukung Pak Jokowi dan sebagainya. Saya kumpulkan semuanya, baru ketahuan. Nah, nih saya fix hanya melihat data, jadi deskriptif data. Deskriptif. Nah, Mas, tapi di balik itu ada, saya stop, saya nggak mau. Itu dia. Nggak tahu. Ya, tapi memang kalau ini kan istilahnya nih kalau dalam hal apapun itu disclaimer-nya. Disclaimer-nya kira-kira. Jadi kita kasih datanya kira-kira Mas ya.
ngebacanya masing-masing gitu ya. Iya, Ngebacanya Interpretasinya masing-masing. beda-beda ntar. Oke, Ya. tapi ini sekarang Mas, sebelum kita baca lebih lanjut masalah data, emang kadang-kadang banyak juga yang pening. Kalau pening kita ngopi dulu, Mas. Siap. Kita bikin kopinya dulu. Siap. Ini kopi udah siap nih, tinggal tinggal kita seduh. Ini ada, nggak tahu Mas, mungkin udah pernah nyobain nih. Ini kopi Gilus nih. Kopi Gilus ada 3 aroma, 3 rasa. Ada gula aren, ada vanilla, dan juga ada pandan. Ini rasanya bisa cobain Mas. Gula aren aja nih. Gula aren. Siap. Amadin nyobain apaan? Vanilla aja ntar. Kalau gua pandan. Ini kita Mas nanti nyoba nih. Ini kopinya Gilus itu giling halus. Jadi udah halus banget tapi tetap ada ampas. Tapi ampasnya turun. Kita tes, langsung kita. Oke nih, kopinya kita seduh. Oh iya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita cobain. Mantap nih. Ada Oke, langsung melek Om. Langsung mulai ya. Ya. ini kalau ini kopi terus 30 menit lagi olahraga. Oh. Nih Pembakaran bakarannya kalorinya maksimal. meningkat. Meningkat. Ampasnya Jadi cepet Mas turun, Prangi dah. habis ini 30 menit olahraga ya. Iya, langsung keliling nih tengah hari bolong nih. Iya. Aduh, nih apa namanya? Ya, memang segar sih Om ya. Seger. Alhamdulillah, enak Om. Ampas juga cepet turun ya, kelihatan ini. Nah, nyarinya gampang, ada di Alfamart, di Alfamidi ada, terus Ini belum semuanya ya. belum, Iya. tapi udah cukup luas Mas. Luas. Karena kan kalau sekarang kan nyari beli mana di Alfamart udah pasti ketemu deh. Jadi nyarinya gampang. Nyarinya gampang. Dan ini kalau orang bilang kopi orang tua nih udah gaya anak muda juga tetap. Berarti kita gayanya kayak anak muda. Iya. Orang tua masih masuk ya. Orang tua masuk, Muda bisa masuk juga. rasa kopi hitam dapat Mas. Siap. Iya. Nah, kopi udah masuk, udah mulai segar lagi nih kan. Karena gimana pun kan udah pada vaksin kan ya. Kan masih ada ngantung-ngantungnya dikit kan. Katanya Ya, tuh nah ini penting nih, ikutan. tanyain kenapa nggak pakai ya. Saya udah vaksin 2 kali. Udah vaksin, tetap terus jaga Saya udah jarak 2 gitu. kali. Ya, nanti habis ini tapi terbuka kan tempatnya. Iya, dan juga ini 1 meter selewat, 2 meter kurang dikit. Ya, Mas, ini lanjut. Tadi kita urus mengenai tadi sumber semua segala macam. Itu kan sesuatu yang kita bisa paham lah kalau Mas fokus ke siapa kadang-kadang mungkin tujuan untuk memberikan infonya bisa jadi ketabrak sama apa namanya gerbong-gerbong besar yang mungkin malah jadi masyarakat jadi nggak dapat infonya. Nah tapi sekarang orang banyak yang bilang oh kalau ada gerakan-gerakan besar gitu pasti ada yang di belakang. Atau tadi misalnya tadi Mas sempat bilang apa? Tadi yang Awkarin yang diperkosa negara segala macam. Itu kalau saya waktu itu mikir ini apakah ada yang di belakang atau benar-benar memang yang real yang organik itu benar ada masih di dunia netizen atau di dunia internet ini? Jadi pertama tentang data dulu ya, bagaimana data yang biasanya kita sajiin. Memang ketika menganalisis secara ilmiah itu kan ada kita ada metodologi ya, terus kemudian pakai kata kuncinya apa dipakai, terus kemudian datanya apa, kita kemudian deskriptif data, baru terakhir itu kan analisis. Nah kalau kita menganalisis, berarti itu kan biasanya masuk itu background knowledge. Misalnya isunya tentang ekonomi, kalau orang ekonomi dia bisa menginterpretasikan data itu lebih dalam. Oh kenapa ini naik, kenapa ini turun, dia bisa hubungkan dengan peristiwa-peristiwa di luar data itu. Demikian juga dengan peristiwa sosial dan politik. Saya nggak punya soal itu, ya. Nah, dan saya kan data scientist yang sifatnya background knowledge-nya nggak ada. Itu pertama, jadi saya nggak masuk ke analisis, biasanya langsung saya fokus di deskriptif data. Yang kedua, memang sengaja nggak masuk supaya apa ini bisa jadi konsumsi banyak orang. Mereka dapat data mentah deskriptif, ya data maksudnya data sudah cukup tahu 5W1H, kecuali Y. Ya, Y-nya itu jadi konsumsi 5W1H minus Y lah. Ya, gitu. Y-nya itu konsumsi para ahli ya. Nah biasanya saya bilang silahkan ini buat mereka yang kubu A misalnya bisa dipakai untuk laporan. Ini lihat nih akun saya udah ada kan, ada di download misalnya gitu, kan lumayan kan. Terus termuka. Terbuka lihat tadi data. Ya satunya lagi dibilang oh ya kayak gitu ternyata mainannya kan gitu. Kemudian buat peneliti mereka biasanya agak lama. Setelah lama lihat data, oh baru kemudian mereka agak lama menganalisis jadi paper. Nah, jadi siapa di belakang itu? Kalau saya biasanya saya serahkan kepada peneliti masing-masing. Siapa yang membutuhkan data ini silakan gitu. Dan saya kira dengan cara seperti itu, publik pun akhirnya mereka yang cukup tahu gambaran. Jadi untuk publik saya sebenarnya simpel gini, publik perlu tahu
cermin. Jadi ini kayak foto ya, foto. Jadi kalau mereka publik itu seperti apa sih? Cerminnya ini. Kalian lagi bercakap itu, dan sebetulnya yang kalian share itu adalah obrolan dari kubu ini, yang dia menciptakan dengan narasi ini, kemudian kalian share gitu. Dan sharingnya nantinya masuk ke sana kemari misalnya gitu. Oh, atau ada yang pakai ini, ya misalnya contoh yang paling bagus kemarin tuh ada tudingan mahasiswa demo dan dia mengangkat tagar turunkan Jokowi. Kalau itu betul, artinya kan ilegal demonya, bisa dihajar langsung karena dia ilegal kan, menurunkan. Tapi ternyata dari data enggak. Ya, dipotret betul ternyata setelah dikumpulin semua, dijadiin satu peta, ya ada kelompok oposisi mengangkat tagar itu. Dan mahasiswa tidak menggunakan itu, dia tetap fokus dengan reformasi di korupsi. Tapi kan problemnya kemudian ya posisinya Mas Fahmi ini kan dia hanya mendisplay data. Ya, sehingga kemudian interpretasi orang itu kemudian jadi sangat beragam. Siapapun akan bisa memanfaatkan itu. Jadi Mas Fahmi juga sebenarnya udah paham nih ada resiko itu dan tapi kemudian yang jadi problem yang tadi diceritakan oleh Mas Fahmi adalah ketika multi interpretasi itu yang kemudian bukankah itu menjadi meruncing masalah-masalah baru yang kemudian ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya punya kepentingan juga terhadap itu. Sebetulnya kalau gimana tuh ngejaganya? Itu yang sebenarnya juga saya pengen tahu tuh, Mas. Sebetulnya saya nggak khawatir ya tentang itu ya. Karena gini, concern saya itu di publik secara umum. Ya, publik itu kadang terbawa narasi yang muncul di trending topik, jadi ini semua kan. Data saya itu ketika nanti diinterpretasikan oleh orang yang punya kepentingan itu hanya di klaster-klaster ini. Silahkan aja. Jadi Mas Fahmi sebenarnya juga udah bisa baca tuh yang mengclustering data itu kayak apa? Ya tahu. Makanya publik pun akhirnya tahu gitu. Paling enggak mereka tahu mereka di dalam satu peta pertempuran, entah mereka ikut bertempur, mereka ikut di sampingnya, dan siapa yang bertempur dan seterusnya, mereka tahu who and what. Siapa yang bertempur, apa narasinya, dia mau ikut atau tidak, terserah. Saya lebih concern ke publik, bukan jadi kira-kira gini kali ya Mas ya. Jadi buat publik, biar tadi publik itu well informed, bahwa mereka ini kalau emang ingin bertempur, kalau memang ingin ikut gitu kan, atau ingin jadi publik secara umum aja, yang terjadi itu apa gitu. Tapi bagi yang sedang bertempur, juga biar nggak kena angin sorga berarti Mas ya. Iya kan ya. Nanti, wah. Pak dan bos ini segala macam ngangkat pas dilihat ngangkatnya diangkat kan kayak gitu ya kira-kira. Jadi jangan sampai ternyata yang mainin pun bisa kenangin sorga berarti kalau nggak tahu petanya ya. Bahkan ini bermanfaat buat yang bayarin. Oh gitu. Contoh gini, serius tuh. Coba gini, kita punya isu nih, tolong diangkat. Rame Pak, itu percakapan, lihat tuh trending topik, rame kan? Banyak sekali di-share. Interaksi berapa juta gitu ya? Sentimennya kelihatan, volumenya kelihatan, bagus. Ini sentimen kita kok negatif, itu kan? Negatifnya 2 digit. Gampang Pak, overnight kita jadiin positif 2 digit langsung lihat grafik. Begitu tidak dorong lihat petanya, ngerumpi sendiri. Nggak contoh seperti itu kan? Jadi ini kan kelihatan akhirnya. Umpan lambung, rally sendiri, smash sendiri ya? Smash sendiri misalnya. Akhirnya yang ini kan. Oh, jadi kalian naikin, tapi kan ngerumpi, artinya nggak berimpact kepada publik, hanya supaya volumenya naik secara kuantiti sentimen positifnya. Contoh seperti itu. Berarti ini, gitu, ini saya ngebayangin orang kayak Mas Fahmi ini yang pada sering ngegoreng kesel juga lama-lama sama Mas Fahmi nih. Kuncian ketahuan. Dealing bisa nggak cair kalau gitu. Sebenarnya gini, saya juga bantu mereka. Maksudnya gini, Pak. Jadi kalau itu bantu tapi jangan kelewatan. Jadi gitu. kan sebetulnya kan ada ide baru jadinya kan. Bapak kan mintanya kan overnight, ya gini caranya. Bapak kalau anggarannya lebih banyak lagi misalnya gitu. Kan bisa. Jadi kita nggak pakai bot Pak, pakai akun yang lebih organik. Nah, akhirnya apa? Metodologinya dirubah dong. Jadi mereka sekarang yang dulu biasanya banyak pakai robot yang langsung di peta download kelihatan ngerumpi, sekarang sudah mulai banyak berubah. Akun-akunnya udah mulai gabungan lah antara organik dan yang ada bot awal tapi habis itu dimainin dengan organik. Jadi kalau harganya lebih mahal kan? Iya, jadi simpelnya gini Mas ya, kalau dulu orang ini Mas Fahmi berarti ini berarti Bapak yang membuat market baru. Bukan apa ya? Market media sosial itu lebih mature lagi ya. Kan kalau lebih mature jadi lebih mahal, Om. Bener. Coba, bener Mas. Saya lebih niche, tapi juga lebih mahal. Saya ada pertanyaan. Ya, sebenarnya dari tadi bikin nanya tapi takut nggak enak aja. Nggak enaknya gini.
Saya kan ngobrol juga, saya kenal juga sama beberapa teman-teman di tim misalnya. Timnya Terus Mas Fahmi ya. ngobrol 2015 Mas atau 2013 gitu. Terus menawarkan jasa sebagai konsultan media sosial. Orang bayanginnya bayarnya sejuta sebulan kali Mas ya. Terus ketika Mas ngebilling sekian, berapa kali masih ketawain Mas? Kan waktu itu market belum mature. Kalau sekarang iya. Mas Fahmi ngasih billing ke saya misalnya 10 juta Mas lagi sedekah ke saya gitu. Kayak gitu. Berapa kali dulu diketawain Mas? Mungkin pas market belum mature dan sekarang orang juga mungkin mana berani ngasih bilang Mas 10 juta sebulan. Nah, gini ya, kalau soal ini media monitoring dan analitik di Indonesia itu banyak Mas. Banyak sekali toolsnya. Dan udah clear juga kok kebutuhannya. Kita berangkat dari kalau misalnya secara umum ya kita bicara soal bisnis itu berangkatnya dari PR agency. Jadi perusahaan itu yang mendrive dari sana PR agency. PR agency kebutuhannya apa? Dia butuh membaca dulu, ya, kemudian terutama bikin reporting. Dia sudah bikin kampanye, entah itu media sosial atau mungkin media online. Dia pengen tahu berapa banyak media online, clippingnya kayak apa, media sosial seperti apa, datanya seperti apa. Simply like that. Yeah. Selama ini kebutuhannya hanya itu kayak clipping. Jadi media monitoring tok, analitiknya belum dibutuhin. Yeah. Padahal kemampuan dari kayak tools kayak Downbreed itu ada lebih ke analitiknya. Jadi kita nggak compete akhirnya. Saya persilahkan yang lain aja karena secara harga nggak masuk gitu. Dan kita punya analisis yang kuat, data analitik yang kuat, dan itu dimasukin. Saya nggak butuh seperti ini. Saya butuhnya belum perlu pasukan ahli kalau gitu ya. Ini belum butuh. Saya hanya butuh kalau dirilis di 20 media online, 20-nya itu ada semua. Kurang satu pun saya kejar. Padahal kita nggak gitu. Kita lihat apa polanya. Itu mah placement namanya ya. Ya memang. Ya, makanya nih, ini satu-satu ya. Itu yang majority. Nah sekarang kita nggak main di situ. Kita lebih main di strategi. Kalau ada company, ada lembaga pemerintah butuh strategi mungkin untuk nyusun sosialisasi, research produk, atau paling sering itu juga ada krisis. Nah, kan beda itu. Kalau krisis kan perlu tahu ini siapa yang main dan seterusnya kan lebih clear supaya strateginya tepat. Nah, ini baru masuk di sana. Bisa paham masalahnya sebenarnya apa. Iya. Jadi bisa paham juga kalau ada muncul rame ini target awal atau target antara atau ultimate gitu. Kira-kira gitu. Nah, nih Mas, ini juga mungkin ini yang pertanyaan juga ditunggu. Kalau orang kita ngeliat judul judul sekarang kita pasti bayangannya yang paling baru kan ramai netizen. Kalau kita bicara kebanyakan kemarin pas lagi badminton, olahraga toto sekarang jadi yang rame-rame gitu. Nah kalau tadi Mas juga kan membuat kita sadar bahwa yang bergerak secara organik ada, yang digerakin ada, yang nggak sadar gerak juga ada. Itu semuanya ada gitu. Artinya apa? Masih ada masih punya potensi untuk dapat positif dari sini. Nah, kita pingin juga bahas Mas yang paling baru kemarin masalah badminton namanya segala macam, tapi sekarang kita habisin kopi kita dulu Mas kayaknya. Takut dingin. Iya. Ya, Mas Fahmi kan tadi udah dimulai dari Mas Pangi cerita tentang bagaimana fenomena terkini yang terkait dengan perilakunya netizen itu ya. Bagaimana mereka begitu antusias sekali ketika misalkan atlet badminton kita itu gagal mengikuti All England. Dan itu kan terbukti membuat dalam tanda kutip takut gitu ya. Panitia di sana, orang-orang di sana gitu. Dan pada saat yang bersamaan kita juga diingatkan pada beberapa waktu lalu kan ada saya nggak tahu apakah itu hasil riset atau apa gitu, peringkat untuk menunjukkan perilaku netizen Microsoft yang menunjukkan bahwa perilaku netizen Indonesia katanya termasuk buruk. Satu sisi itu jadi kontradiktif ya, tapi pada sisi yang lain juga saya merasa bahwa apa karena kita punya satu situasi baru ya di era digital gini gitu untuk menunjukkan partisipasi publik gitu ya, sehingga kemudian dia ingin mau sebebas-bebasnya menyatakan dukungan gitu ya. Itu satu hal. Hal yang lain juga kita bisa perhatikan tadi sudah singgung soal demonstrasi mahasiswa pada waktu itu gitu ya. Bagaimana K-popers juga bisa bergerak gitu ya. Nah, itu gimana tuh Mas Fahmi ngeliat tuh? Kalau aku lihat itu sebetulnya bukan kontradiksi ya. Bahkan itu saling menguatkan. Jadi gini, ngelihatnya. Pertama dari riset Microsoft dulu ya. Riset Microsoft bilang kalau di headline kita pada umumnya bilang bahwa netizen kita kurang sopan.
Ini bisa interpretasinya bisa letter luck-nya memang kurang sopan, ya suka ngebully atau rame kayak gitu ya. Roasting. Tapi kita bisa lihat lagi lebih detail lah sebetulnya. Itu ada 3 kriteria kan yang di Microsoft itu. Yang kita lihat yang pertama itu kenapa apa yang naik, apa yang membuat skor kita itu jadi buruk. Yaitu banyaknya hoax dan kemudian penipuan. Nah, jadi kalau itu surveinya ditanya sih sebetulnya sering dengar hoax nggak? Melihat hoax nggak? Atau nggak sengaja nge-share? Oh ya, jadi cukup tinggi itu. Terus kemudian ditanya juga mungkin sering nggak dapetin penipuan atau mungkin dapat SMS penipuan atau segala macam? Oh ya banyak. Entah dia ngalami atau dia mendengar dan seterusnya. Itu ternyata tinggi. Nah, aspek ini kan terjadi. Jadi kalau dibilang ini nggak sopan, ini bukan nggak sopan kan. Jadi ini adalah soal ketidakamanan kita dari segi konten karena hoaxnya banyak dan kemudian dari sisi keamanan data. Baru kemudian yang kedua itu kan soal hate speech misalnya gitu. Hate speech-nya, baru yang ketiga soal bullying. Semacam itu. Nah, kalau kita lihat yang kedua ini baru masuk. Nah, sekarang kita analisis ya bagian yang kenapa hubungannya dengan badminton rame-rame, kemudian juga soal itu kan nasionalisme ya. Kemudian juga yang sebelumnya itu atau setelahnya ya, catur. Sesudahnya. Sesudahnya. Pokoknya serba Indonesia harus diajar kayak gitu ya. Nggak tahu benar atau salah. Nah, ini yang menjadi kritik ternyata. Di satu sisi ketika kita membela Indonesia, hubungannya dengan luar, dan kita dalam kondisi yang benar lah ibaratnya itu, that's fine kan, bahwa nationality-nya muncul. Gitu. Tetapi ternyata dalam kasus misalnya catur itu kayak kita blind nih, nggak mau tahu, pokoknya hajar aja. Belakangan baru tahu ternyata salah gitu. Artinya kan nationality kita sebetulnya kan nggak rasional. Benar-benar right nasional or wrong kita my country, itu ada toxic nationality di sini. Tapi menarik ini soal nationality-nya nggak rasional atau jangan-jangan memang ini fenomena di dunia digital, Mas? Ya tadi Mas Fahmi tadi ada satu konsep yang ini saya nanya Dokter Adit nih kan ini kita acara spin dokter, ini dokter politik, kalau saya calon dokter dari zaman dulu nggak jadi dokter. Nah minimal dokter Andus kalau dulu namanya ya. Nah kalau tadi Mas bilang tadi toxic nationality, saya sempat nanya tadi bisik sama Mas Adit, Om ada nggak toxic nationality? Belum dibahas di politik. Oh ini ketinggalan ya. Jangan habis ini perlu dibuat nih karena kalau kita bicara nationality itu konsep dia yang paling degeneratifnya mungkin paling mentok di nasionalisme sempit. Itu paling mentok tuh kayaknya tuh untuk degeneratif, untuk dari nasionalisme semu atau apa gitu. Tapi ini sampai toxic. Wah, ini barang baru dan mungkin karena fenomena di media sosial ini bisa nggak Mas bahas toxic nationality, apalagi kemarin Mas juga sempat bahas-bahasan di Twitter ya. Ada akun Rusia ya. Akun Rusia atau adminnya Rusia atau apa sih nggak tahu. Mungkin apalagi Mas sampai saya nggak ngerti bahasa Rusia soalnya Mas. Mas soalnya nulisnya sampai bahasa Rusia dan nanti bisa dilihat nanti ada postingannya Mas Ismail. Bisa kasih gambaran ke kita apa sih toxic nationality, dan tadi kembali tetap Mas dengan kondisi seperti ini apa silver liningnya untuk kita. Kan orang masih sering banyak yang bilang udahlah nggak usah lagi, nggak usah pikirin itu, sampai ada yang bilang Twitter kebun kosong, Facebook tempat orang Instagram untuk yang mau nampang, kalau Facebook yang mungkin dianggap yang lebih tua kayak gitulah. Itu nyambungnya ke sana gimana tuh Mas? Jadi pertama dari sisi yang terakhir dulu ya, Twitter, Facebook dan yang lain-lain. Itu dulu. Sebetulnya ada statistik soal bullying, dan ini kan sebetulnya tadi kan hubungannya sama membuli. Toxic nationality nanti kita bahas, tapi isinya juga kita ngebully orang lain kan di luar. Dan paling tinggi bullying itu ada di Instagram ya, kemudian Facebook. Yang paling enak aman itu Twitter. Twitter itu surga lah kalau kita mau merasa aman. Padahal di Twitter itu juga banyak serangan juga ya. Artinya itu belum apa-apa dibanding yang lain. Oke. Nah, menariknya di sini kenapa kalau di Twitter itu, ini pertanyaannya kan kembali ke tadi, kita batasannya ada di mana? Ya, kita kalau membela sesuatu, nationality-nya seperti apa? Saya kira batasnya itu ada di rasionalitas gitu. Rasionalitas itu kan gini aja simpel. Oke, kita lagi ngomong nih sama orang Rusia tadi contohnya ya. Rusia kan admin Rusia RBTH itu kan bagus ya. Sekarang itu menjadi kayak darlingnya itu. Karena dia pinter komunikasinya, dia pinter ngambil isu, dan dia
gayanya isu inosen. Jadi nanya berbagai macam isu dengan gaya inosen itu makanya menarik. Jadi kayak kita nggak bisa itu gaya Indonesia banget sebenarnya ya. Nah, dan itu kan dipuji. Kemarin kan dia ngoreksi yang punyanya Antara ya, kemudian dan itu orang senang. Antara pun juga bagus adminnya kan. TVRI ya. TVRI itu juga bagus. Artinya dua admin TVRI sama RPTH itu brilian ya, dalam konteks ini. Dewasa mereka bisa ngejuk, bisa menertawakan diri sendiri. Itu udah dewasa. Nah, di situ kemudian saya tanya contohnya, karena dia ada satu pertanyaan, dia jawab dengan bahasa Rusia, saya juga akhirnya respon dengan bahasa Rusia juga. Saya masukin bahasa Indonesia, bahasa Inggris dulu sih, translate ke Rusia, copy paste. Juga ya. Selama ini saya sampaikan suara hati saya, ini kayaknya admin Rusia. Anda itu mungkin 100% Indonesia, setengah Indonesia, atau mungkin menikah dengan orang Indonesia. Karena tahu bahasa Indonesia dengan sangat bagus, konteksnya dapat, joke-nya dapat, dan which is itu impossible kalau orang hanya baru belajar, ya. Okay. Nah, itu kemudian direspon. Ada kritik saya, ya, itu entah sarkasme atau enggak, tapi yang menarik, saya dapat poinnya. Ini orang bangga sama Indonesia, tetapi kok tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu, tidak menjunjung tinggi tapi nggak bangga, salah gitu ya, karena saya menggunakan bahasa ini. Oke, saya nggak nyerang dia ketika dia nulis dengan bahasa yang disingkat-singkat malah nggak jelas, tapi saya lihat poinnya, dari rasionalitas saya bilang, ini orang bagus, dia punya poin. Poinnya adalah bahwa kalau kita Indonesia ya harus Indonesia, contoh itu. Tapi kalau itu kan artinya apa? Nggak make sense menurut saya. Ketika ada orang dia menulis dengan bahasa Rusia, kenapa nggak kita komunikasi dengan bahasa Rusia misalnya? Ketika ketemu nanti suatu saat dengan orang bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris. Dengan orang Arab kalau bisa bahasa Arab. Bukan berarti kemudian nationality kita hilang, tetapi kan di situ kita bisa komunikasi mungkin dengan lebih bagus, bisa exercise, kita mendapatkan lebih banyak hal. Rasionalitasnya kan seperti itu harusnya. Nggak kemudian dibilang bahwa ini orang tidak nasionalis misalnya. Nah ini contohnya sebetulnya. Dan banyak hal yang lain kita tuh bisa gunakan nationality yang rasional gitu menurut saya. Rasionalnya logis aja deh gitu ya. Kalau misalnya nih terkait dengan badminton tadi kan kemarinnya ke badminton. Rasionalis kita make sense kemarin ya. Panitianya harus sudah mempersiapkan bahwa di sana mereka ada NHS-nya, mereka punya aturannya, di luar kontrol panitia harus disiapin. Nanti kalau seandainya jadi positif gimana dulu, berapa lama dulu, in case itu ada, kan ada semua. Rasionalitas seperti itu, dan ternyata kita dirugikan, ya, kita hajar. Hopefully memang kita rationality-nya menggunakan itu, ya. Itu contoh bagus. Masuk di situ. Itu bukan toksik. Ya? Bukan toksik, dalam konteks gitu. Nah, saya pikir ini bagus nih, gitu. Tapi kemudian kan yang soal catur, kadang nggak tahu ceritanya, nggak tahu apa, kemudian dapat informasi dari satu sisi. Betul. Wah ini orang Indonesia harus dibela, gitu. Rame-rame ngebela. Baru belakangan ketahuan kan mana yang benar yang salah, dan kita kan juga nggak sepenuhnya benar. Nanti juga ada catur Dewa Kopi nih. Ternyata nasionality kita belum sampai rasional, masih sifatnya. Ini menarik ya nih. Ini karena ada penjelasan antara nyambungnya badminton sama catur, atau jangan-jangan orang Indonesia itu latah mas kalau urusan media sosial gimana? Nah oke. Sekarang kembali ke yang tadi ya awal risetnya kita lompat-lompat ya, tapi sebenarnya masih nyambung. Makanya saya bilang ini tidak ada kontradiksi. Jadi gini. Orang Indonesia itu kita tidak ada pendidikan literasi, ya ada yang namanya digital citizenship, mas. Ya ada namanya digital intelligence. Oke, gini. Jadi ada satu ukuran 3 level tentang digital itu sebuah negara. Digital citizenship itu simple. Kita bisa menggunakan media sosial dan internet untuk apa? Berkomunikasi, ngambil manfaat dan seterusnya. How to use it, ya kan? Yang kedua, how to create, ya. Kemudian kita bisa menciptakan video kayak contoh sekarang ini, gimana bikin video, sound dan seterusnya bagus. Yang tahap tertinggi, ultimate adalah digital competitiveness. Kita bisa bikin company dari sini, bisa mungkin mengalahkan misalnya Karni Ilyas itu masih ada ya, atau yang lain demokrasi apa itu saya suka dengar itu radio demokrasi ya di Amerika kayak gitu, atau yang lain kita belajar. Oke, gimana kita bisa compete dengan media-media itu menggunakan apa ilmu yang kita pelajari sendiri dari internet. Oke, ini ada 3 level dan itu ada pendidikannya. Ambil satu aja nih ya, yang level paling bawah, digital citizenship. Jadi sebagai warga negara digital. Itu kita belajar itu ada 9 aspek, Mas. 9 aspek. Contohnya nih misalnya, pertama soal bagaimana kita bisa balance
kapan menggunakan media sosial dan kapan harus istirahat. Ya, kapan ini saatnya harus dengan keluarga, saatnya harus dengan goes. Oke lah, kemudian ini balas cuitan, enggak seterusnya balas cuitan, biarin aja nanti lah. Sekarang masih sama keluarga lah. Ini kan ada balance ya. Itu ada satu pendidikannya sendiri. Nah, itu untuk orang dewasa. Untuk anak-anak gimana? Beda lagi. Ya, prinsipnya sama. Anak-anak itu harus diajarin balance tuh. Namanya ada di digital citizenship itu ada pelajaran buat mulai dari playgroup kelas 1 SD sampai 12 SMA. Misalnya anak yang playgroup itu diajarin. Nah, kalau yang namanya baru belajar naik sepeda motor itu kan ada lampu merah. Pelajaran pertama kan lampu merah. Lampu merah berhenti atau stop? Ya. Berhenti kan? Nah, lampu merah di dunia digital seperti apa? Jadi anak-anak, kalau misalnya kamu lihat ya anak ya, ini ada tulisannya 18+, itu lampu merah, stop. Nah, kalau ini ada gambar sudah mulai orang dewasa yang kayak gini, itu stop. Kamu nggak boleh berhenti. Kamu harus berhenti, jangan lanjut. Itu contoh, Mas. Dan itu satu, kemudian juga tentang baru soal literasi, ya kan? Soal gimana bullying, nggak ngebully dan seterusnya. Banyak hal itu. Jadi ada sampai kemudian dan kita sekarang masih di digital citizen. Belum masuk situ. Nggak ada pelajaran itu. Kita nggak dapat pelajarannya. Nah, harus kan dapat pelajaran kan? Saya 10 tahun di Belanda. Anak saya itu dapat pelajaran itu. Contoh bullying ya, contoh bullying. Kemarin sampai saya ngisi acara tentang bullying. Kemudian ada satu Dutch way ya, cara Belanda tentang menghadapi bullying. Jadi anak-anak itu belajar teater itu di sekolahnya. Pura-pura yang jadi dibully, pura-pura menjadi pembuli, yang ada yang melihat dan seterusnya itu. Dan ini semua akhirnya belajar tuh. Nah, ini semua kan kita belum. Nah, artinya kita belum mature di situ. Nah, kemudian bayangin kalau kita belum mature di media sosial, kita nggak bisa beropini. Kalau ketemu biasanya kita diam ya. Iya. Komplit diam, tapi begitu di media sosial ada yang rame langsung hajar. Nih, jadi ini bahasanya orang banyak bilang nih kalau di dunia offline-nya udah kayak apa namanya? Diem ini begitu masuk di online langsung jadi macan. Karena nggak bisa mengekspresikan dirinya, nggak bisa berkomunikasi. Itu ada bagian dari digital citizenship adalah how to communicate. Oke, ini jadi memang lompatannya berarti banyak banget Mas ya. Masih panjang. Masih panjang nih. Ini kalau kayak gini ceritanya Mas Fahmi bisa kita minta 2-3 jam lagi nih kuliah nih. Bisa lama ini sama Mas Fahmi. Nanti mungkin nih Dr. Adit bukan nggak mungkin nih bikin kelas politik Om, kita di ilmu politik itu ada bahas citizenship, bahas apa segala macam. Digital citizenship jangan-jangan ini cross border. Saya juga baru dapat ilmu baru nih bahwa memang ternyata nggak mudah gitu ya untuk bisa apa namanya memisahkan gitu ya atau menahapkan satu proses partisipasi kalau di dalam bahasanya politik itu. Jadi masih panjang nih kayaknya Om Pange ini. Ya kita ini kayaknya apa namanya kita kita harus hentikan dulu. Iya. Nah, kalau tadi kalau pengalaman saya Mas, saya misalnya ngelihat di laut nih, kita bicara sesuatu yang kita mengerti ya. Ombak besar tapi dia cukup dikasih penahan ombak. Mas tadi Belanda nih, kita lihat sendiri gimana orang Belanda ngebelokin ombak, ngebelokin air laut bikin jadi rumah. Kalau enggak dia udah kena sama air laut. Artinya apa? Sebesar itu kalau ada yang ngerti belokin, ada yang tahu cara ngebelokinnya, bisa ngambil manfaat dari situ. Nah, gimana caranya biar yang besar ini manfaatnya juga buat yang besar itu, maksudnya tadi untuk masyarakat sendiri dan juga nggak dimanfaatin untuk yang buruk-buruk, Mas. Gimana caranya kira-kira? Pertama tantangan dulu ya kalau kita lihat ya, kalau di media sosial itu kita perlu melihat peta. Ya, kalau kita mau di laut kayak gitu kan harus tahu nih ombaknya di mana, pulaunya yang mana. Tapi kalau kita gelap kan kita kan di drowning ya kan, kita tenggelam di sana. Jadi harus tahu peta-petanya. Nah, peta media sosial itu kan harus kita lihat ya, analitiknya biar kita tahu. Pertama satu itu. Yang kemudian yang kedua, biasanya ini isu itu yang terjadi adalah hampir setiap hari itu ada isu baru atau setiap minggu ada isu baru, ada isu besar kemudian dibelokin dan seterusnya itu, atau kemungkinan ada satu gagasan yang mau dimanipulasikan ke opini publik, itu juga sering terjadi. Dan tantangan yang ada buat publik nih, ini tantangan buat publik adalah itu orang yang punya kepentingan, punya resource, yang itu mereka bisa melakukan secara maraton. Maraton terus menerus gitu ya. Contohnya mahasiswa publik gede rame, contohnya paling besar apa? Omnibus Law deh. Omnibus Law itu kurang apa sih? Besarnya isu, dampaknya segala macam, mahasiswa bikin kajian macam-macam kan, bikin demonstrasinya berapa lama coba? Kurang dari 1 bulan.
Tapi sampai sekarang itu masih jalan terus kan, dan mahasiswa ada suaranya nggak? Udah nggak ada energi mereka. Daya tahannya kurang. Daya tahannya kurang, padahal harusnya namanya agent of change. Mahasiswa itu kan nggak harus nyari kerja, mereka sudah ada, harusnya bisa. Just not, nggak bisa karena mereka kemudian harus belajar. Sementara yang ini, yang kemudian untuk membangun narasi, opini tentang omnibus law masih jalan terus kan, ya. Jadi kita punya tantangan besar publik itu dengan mereka yang punya kepentingan ini. Nah sekarang pertanyaan baliknya, bisa nggak publik kemudian resisten tentang itu, ya kan? Makanya tentang entah kalau contohnya ini, yang saya ambil contoh tadi Skandinavia, negara-negara Skandinavia itu paling bagus digital literasinya. Kenapa? Dia berhadapan dengan Rusia. Rusia itu hampir setiap hari dia itu mempengaruhi negara-negara yang lain untuk kepentingannya. Namanya menggunakan information ops, influence ops itu. Nah kalau di kita nggak berhadapan dengan negara yang lain. Isunya internal, kita kadang nggak tahu dengan siapa gitu kan. Nah, tapi edukasinya sebetulnya sama. Kita harus ajarin publik untuk membaca paling nggak media literasi. Ini siapa, bicara apa, arahnya kemana, which is difficult kan? Ini balik lagi kalau ke politik, berarti memang common enemy dalam any forms. Kalau tadi kan misalnya contoh Skandinavia punya common enemy tanda kutip, semangat ya, itu jadi akhirnya dia punya semangat untuk keluarnya tinggi. Kalau di sini butuh nyari lawan tanding kayaknya. Sparring partner siapa gitu kan. Isu kita di dalam sendiri, sesama kita di dalam nggak kelihatan. Berarti harus ada ini kalau tadi Mas bilang rasionalitas nih, kalau saya pakai pura-pura agak-agak berarti harus ada kelompok-kelompok tercerahkan juga nih yang bisa sadar manfaatin kekuatan besar ini ombak besar ini jangan sampai ngantem pantai sendiri Mas ya. Yang terjadi kalau ngantem pantai sendiri yang ada malah kagak jadi-jadi, pantainya habis. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi untuk kesempatannya, menarik banget nih. Kayaknya memang nggak cukup cuman hanya satu episode ini. Jadi nggak salah banyak orang bilang kalau ngobrol sama Mas Ismail Fahmi ini bye-bye. Tahu lupa waktu. Minta nambah terus. Untung nggak, ini untung bukan untung bukan profesional dengan basis tarif per jam. Kalau basis tarifnya per jam, ampun bos. Repot kita. Billing nambah terus. Terima kasih banyak Mas Fahmi ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton The Spin Doctor episode hari ini. Kita ketemu lagi sampai episode yang berikutnya. Jangan lupa untuk komentar, untuk share dan juga nge-like dari video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar deh.